Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Kembali lagi di channel saya. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Participatory Action Research, yang mana akan membahas tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ZOPP. Nah, teman-teman pasti ingatkan di video saya yang pertama di Sosiologi Pedesaan, yaitu tentang perencanaan pembangunan pedesaan Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk teman-teman nih yang belum nonton video yang pertama, bisa nonton, linknya ada di deskripsi. Nah, di perencanaan pembangunan pedesaan tersebut kita menggunakan 4 metode kemarin, yang salah satunya adalah social mapping. Nah, dari social mapping kita mengetahui potensi apa saja yang ada di Desa Baipajung. Namun fokus kita kali ini yaitu mengenai home industri mukana bordir yang ada di Desa Baipajung, yang merupakan salah satu potensi terbesar yang ada di Desa Baipajung, karena mayoritas ibu-ibu di Desa Baipajung yaitu berprofesi sebagai pengrajin mukana bordir. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas secara detail tentang home industri mukana bordir dengan menggunakan metode SWOT analysis. Nah, berangkat dari metode SWOT analysis tersebut, kita dapat menerapkan metode ZOPP. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita kenalan dulu yuk apa sih itu metode ZOPP. Sifat pengelolaan pembangunan desa meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan banyak pihak. Maka tidak dapat dihindari jika metode perencanaan partisipatif yang diperkenalkan ke desa juga banyak jenisnya. Metode perencanaan partisipatif yang langsung melibatkan peran masyarakat yaitu metode ZOPP, metode Participatory Rural Appraisal atau PRA, dan Rapid Rural Appraisal atau RRA. Namun, yang saya gunakan dalam penyelesaian permasalahan di Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, yaitu dengan menggunakan metode ZOPP. Metode ZOPP yaitu sebuah perencanaan proyek yang berorientasi kepada tujuan. ZOPP sendiri yaitu singkatan dari ZIL yang berarti tujuan, O yang berarti berorientasi, P project yang berarti proyek, P yang berarti pleno atau perencanaan. Perencanaan partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan 4 alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu yang pertama kajian permasalahan, yang dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terjadi dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Yang kedua kajian tujuan, untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, kajian alternatif atau pilihan-pilihan yang ditujukan untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil. Itulah yang dipakai nantinya. Yang keempat, kajian peran, untuk mendata berbagai pihak seperti lembaga, kelompok masyarakat, dan sebagainya yang berkaitan dengan proyek selanjutnya, mengkaji kepentingan dan potensi. Pada dasarnya, perencanaan dengan metode ZOPP ini mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil dari perencanaan itu sangat tergantung pada informasi yang tersedia dan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Penerapan metode ZOPP pada home industri mukana bordir yang ada di Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama mengenai kajian permasalahan home industri mukana bordir di Desa Baipajung dari hasil analisis menggunakan metode SWOT analisis. Permasalahan yang ada yaitu yang pertama, strategi marketing yang kurang. Keahlian dalam pemasaran home industri dikarenakan ibu-ibu di Desa Baipajung belum melek teknologi dan media digital. Mereka belum bisa mengoperasikan internet
dan sebagainya. Tentunya hal tersebut menjadi kelemahan di tengah persaingan pasar global saat ini. Selama ini, para ibu-ibu hanya menjual produknya ke pasar dan ke pondok pesantren yang ada di Bangkalan, sehingga home industri mukena bordir tidak berkembang. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia yang rendah. Tidak ada pelatihan khusus untuk karyawan di home industri ini. Ibu-ibu belajar secara otodidak. Kurangnya peran dari pemerintah desa setempat, belum ada pelatihan khusus untuk membantu ibu-ibu mengembangkan usaha mereka di dalam sektor mukena bordir. Permasalahan yang selanjutnya yaitu harga produk bergantung pada harga belanja bahan. Untuk menentukan harga produksi tentunya harus memperhitungkan mengenai belanja bahan produksi itu sendiri. Jika belanja bahan naik, maka otomatis harga produk yang dihasilkan pun akan naik. Alat yang kedua dari metode ZOPP adalah kajian tujuan. Kajian tujuan pada permasalahan home industri mukena bordir adalah mengembangkan tingkat produksi mukena bordir dengan strategi pemasaran yang baik, dan diharapkan tujuan akan dianalisis kurangnya keahlian dalam pemasaran. Alat yang ketiga yaitu kajian alternatif. Pada kajian permasalahan yang ada merupakan permasalahan lama yang sudah tertanam pada masyarakat desa. Masyarakat desa yang belum terbuka terhadap hal baru membuat mereka berspekulatif bahwa sesuatu yang baru seperti HP, media sosial berdampak negatif. Pemikiran kolot tidak mudah untuk dihilangkan, dan ketidaktahuan terhadap iptek akan sulit untuk membuat mereka mengerti akan manfaat medsos bagi perkembangan industri yang sedang mereka jalani. Sistem bekerja secara kekeluargaan juga menghambat perkembangan industri. Karyawan yang bekerja tanpa kontrak, mereka akan sulit bekerja secara profesional. Ditambah lagi kurangnya SDM yang mempengaruhi terhadap kinerja dari karyawan. SDM yang tidak mumpuni untuk bekerja dan tidak ahli akan menghambat proses produksi mukena bordir. Alat yang keempat dalam metode ZOPP yaitu kajian peran. Nah, di mana dijelaskan tentang kelompok-kelompok yang ikut andil dalam penerapan proyek metode ZOPP, proyek pengembangan home industri mukena bordir yang ada di Desa Baipajung. Kelompok yang pertama ada pengrajin mukena bordir yang berkepentingan untuk mengembangkan produksi. Kestabilan meliputi harga belanja bahan. Kekhawatiran yang dirasakan oleh pengrajin home industry meliputi belanja bahan naik, yang otomatis akan membuat harga produksi akan naik pula. Karyawan yang resign. Nah, ini akan menghambat proses industri mukena bordir karena jika ada karyawan yang berhenti bekerja, mereka akan mencari pekerja yang baru yang tidak mempunyai keahlian. Karena di sini sendiri di Desa Baipajung tidak ada pelatihan khusus untuk belajar membordir. Yang selanjutnya kekhawatiran yang dirasakan oleh pengrajin yaitu daya beli konsumen yang rendah. Tidak adanya pesanan dari konsumen akan menghambat proses produksi. Potensi dari pengrajin mukena bordir yaitu karyawan bekerja tidak di bawah tekanan. Dengan adanya sistem kekerabatan, mereka akan senang hati dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kelemahan dari pengrajin
pengrajin mukena bordir, yaitu strategi marketing yang kurang dan juga gaptek, gagal ilmu pengetahuan teknologi. Kelompok yang selanjutnya yaitu ada tengkulak. Tengkulak adalah mereka yang membeli produk dari pengrajin mukena bordir yang selanjutnya mereka distribusikan ke pasar-pasar ataupun ke pondok-pondok. Jadi ada tengkulak dan juga ada pengrajin. Pengrajin bisa saja menjual produknya sendiri ke pondok pesantren dan ke pasar-pasar, namun tengkulak biasanya penyebaran produknya itu lebih luas. Kepentingan dari tengkulak yaitu mendapatkan keuntungan. Kekhawatiran yang dirasakan oleh tengkulak itu harga produksi naik. Potensi yaitu penguasaan pasar. Kelemahan ketergantungan terhadap harga produk. Karena jika harga produk yang mereka beli pada pengrajin mukena bordir itu naik, otomatis mereka akan menjualnya lebih mahal, dan apabila produk mahal, mereka juga akan sulit untuk mendapatkan konsumen. Kelompok yang selanjutnya yaitu perangkat desa. Mereka mempunyai kepentingan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, dari adanya home industry ini, apabila home industry itu berkembang, otomatis di desa akan tersedia lapangan pekerjaan. Kekhawatiran, potensi yaitu property right. Kelemahan dari perangkat desa sendiri, mereka tidak bisa mengadakan pelatihan untuk para ibu-ibu agar belajar membordir. Kelompok yang selanjutnya yaitu mahasiswa yang berkepentingan mengembangkan home industry, pemenuhan tugas dari mata kuliah, dan juga menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi yang dimiliki lebih mengetahui terhadap ilmu pengetahuan teknologi. Kelemahan tidak mempunyai tim fasilitator, sehingga dalam proses pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode ZOPP ini dirasa kurang maksimal karena fasilitator tidak mempunyai tim khusus untuk memberi arahan kepada para pengrajin mukena bordir, sehingga dilakukan secara pendekatan persuasif, jadi mendatangi ke rumah warga, tidak bisa mengumpulkan warga sehingga untuk mengadakan sosialisasi mengenai metode ZOPP. Jadi pekerjaan fasilitator yang ada di Desa Baipajung sebagai fasilitator untuk mukena bordir kurang maksimal. Hal yang terakhir, ringkasan konsep proyek dari metode ZOPP yaitu MPP, Matriks Perencanaan Proyek, yang meliputi UI. Mengapa proyek dilaksanakan? Proyek dilaksanakan karena home industry di Desa Baipajung sangat berpotensi jika dikembangkan, dan melihat masyarakat yang masih belum paham tentang teknologi. Apa yang diharapkan dicapai proyek? Dari proyek tersebut dapat membantu mengembangkan home industry mukena bordir yang akan memberikan manfaat kepada ibu-ibu pengrajin dan masyarakat desa. Bagaimana proyek akan mencapai output-outputnya? Jika masyarakat ingin berubah, karena peran terpenting keberhasilan proyek adalah masyarakat itu sendiri sebagai pelaku proyek. Siapa? Faktor-faktor eksternal mana yang penting bagi keberhasilan proyek? Yang paling berpengaruh adalah stakeholder desa, karena yang memegang peranan penuh terhadap desa tersebut. Bagaimana menilai keberhasilan proyek? Dengan cara melihat seberapa besar masyarakat mengikuti arahan dari fasilitator dan
meningkatnya pesanan produk mukena bordir. Di mana data untuk membuktikan keberhasilan proyek diperoleh, yaitu dari observasi fasilitator selama melakukan pendampingan. Hal tersebut dibuktikan dengan pembuatan akun FB, akun IG, dan dalam proses pengiriman produk, masyarakat itu sudah mulai menggunakan jasa pengiriman barang terdekat seperti JNT, kantor pos, dan juga JNE kepada customer yang dari luar pulau. Dengan segala keterbatasan yang ada, penerapan metode ZOPP pada home industri mukena bordir di Desa Bayi Pajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan masih jauh dari kata maksimal dan sempurna. Semoga kedepannya akan lebih baik dan semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada pihak yang mendukung, terutama kepada dosen pengempu Bapak Ari yang telah memberikan arahan sehingga dapat menerapkan metode ZOPP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.